Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri, NIM 2003060004. Nama saya Dini Sapitri Harahap, NIM 2003060046. Nama saya Elisabeth Butar-Butar, NIM 2306082. Baik, di sini kami akan melakukan praktikum dengan judul Anatomi dan Fisiologi Ternak dengan dosen Ibu Tati Widianasari, SPTMP. Tujuan kami untuk melakukan praktikum ini adalah untuk mengetahui struktur dan anatomi dari ayam broiler. Adapun alat yang digunakan, pisau cutter, nampan, dan sarung tangan. Dan bahannya yaitu ayam broiler Gallus domesticus. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian caput. Yang pertama yaitu terdapat sera, itu jengger. Lalu kemudian terdapat rostrum yang terdiri menjadi dua bagian, yaitu yang pertama terdapat maksila, yaitu rahang atas, terdapat mandibula, rahang bawah, lalu terdapat organon visus, yaitu mata, kemudian terdapat porus acousticus externus, itu adalah lubang telinga yang terdapat dua. Oke, baik. Lalu di sini ada cervix, yaitu menghubungkan antara caput dengan trunkus. Dan trunkus, sebelumnya trunkus itu ada 3. Yang pertama plume. Bagian bawah disebut dengan kuil, bagian batang disebut dengan racis, bagian bulu kiri kanan disebut dengan pexillum, bagian bulu yang mendekati ujung disebut dengan barbule distal, bagian bulu ujung disebut dengan barbule proximal. Baik, yang kedua terdapat plumule. Plumule biasanya terdapat pada unggas yang masih berukuran remaja. Yang ketiga piloplume. Tipe ini mempunyai bentuk seperti rambut dengan tangkai bulu yang panjang dan pada ujungnya terdapat bae dan burbulai. Saya akan menjelaskan bagian-bagian bulu pada ayam. Yang pertama ada remiges atau bulu sayap. Lalu ada retrikes, bulu ekor. Lalu ada tetrikes, bulu badan, pada badan. Lalu ada bulu parapterum, bulu pada bahu. Dan yang terakhir ada alula, bulu pada eksterior. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian otak. Di sini terdapat yaitu cerebrum, otak besar. Kemudian terdapat cerebellum, otak kecil. Lalu terdapat medula oblongata dan terakhir medula spinalis. Selanjutnya ekstremitas anterior. Pertama ada humerus, tulang lengan atas, radius, tulang pengumpil. Lalu ada ulna, tulang hasta, ossa carpalia yaitu tulang pergelangan tangan. Lalu ada carpo metacarpus dan digiti yang terdapat ada 3 buah. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang ekstremitas posterior. Yang pertama itu ada femur, tulang otot paha. Kemudian ada patella, itu lutut. Kemudian ada fibula di bawah lutut. Kemudian tibia. Lalu metatarsus. Kemudian ada 4 phalanges atau 4 gigit jari. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistema digesti atau sistem pencernaan makanan. Yang pertama ada rima oris. Makanan akan dipatuk dan masuk ke rima oris, lalu sedikit dibasahi dengan saliva. Lalu selanjutnya makanan akan masuk ke esofagus atau kerongkongan, dan pada esofagus akan terjadi gerakan peristaltik untuk mendorong makanan ke krop atau tembolo. Pada tembolo, makanan akan dilunakkan dengan bantuan enzim. Dan pada tembolo ini juga merupakan termasuk ukuran kenyang pada ayam. Apabila krop sudah penuh, maka ayam sudah kenyang. Selanjutnya, dari krop atau tembolo akan masuk ke proventriculus atau kelenjar lambung. Pada kelenjar lambung ini, makanan akan bantuan enzim. Selanjutnya dari proventriculus akan masuk ke ventriculus atau lambung, dan pencernaan makanan akan dicerna secara mekanik dengan bantuan batu-batu kecil atau grit. Selanjutnya dari ventriculus akan masuk ke intestinum tenue yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada duodenum, usus yang berbentuk seperti U.
yang di tengah-tengahnya terdapat pankreas. Selanjutnya, dari duodenum yang batasnya di sini akan masuk ke jejunum. Jejunum akan dibatasi dengan daging yang sedikit menonjol. Nih. Lalu dari sini akan masuk ke ileum. Ileum batasnya adalah pada seka atau sekum. Seka atau sekum berguna untuk pencernaan secara fermentasi. Selanjutnya akan masuk ke intestinum crassum, yaitu dari sini sampai sini, selanjutnya masuk ke rektum, dan terakhir terjadi pembuangan dari kloaka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada unggas. Seperti yang kita tahu, sistem ekskresi itu ada 3. Yang pertama, ginjal ataupun ren. Yang kedua, kulit. Yang ketiga, paru-paru ataupun pulmo. Bagian uronogital. Pertama, testis akan menghasilkan sperma, lalu disimpan di epididymis. Selanjutnya, ductus epididymis akan mengatur keluarnya sperma dari epididymis. Terakhir ada kloaka, tempat ataupun jalur pembuangan.